Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih bro telah klik video ini. Dari peperangan yang dihadapi umat Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang, tak luput dari seorang panglima yang gagah dan berani memimpin suatu pasukan, serta para pengikut yang tak kalah hebatnya. Tercatat beberapa panglima perang yang gagah dan tangguh serta pemberani yang berhasil menaklukkan medan perang sejak zaman Rasulullah SAW. Dan yang kita bahas kali ini ada 5 panglima perang muslim terhebat di medan perang versi Pelantah Amko Channel. Kita mulai dari yang pertama. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid lahir pada tahun 585 Masehi dan wafat pada usia 57 tahun. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini sangat terkenal dengan taktik perang dan ketangguhannya di dunia militer. Nama Khalid bin Walid sendiri disebut sebagai panglima yang tak terkalahkan. Pertahanannya lebih dari 100 kali pertempuran yang ia pimpin. Khalid bin Walid dahulunya merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang berperan penting dalam perang Uhud melawan umat Islam. Pencapaian strategis yang diraih yaitu menaklukkan Arab selama perang Riddah, Persia, Mesopotamia dan Suriah Romawi dalam waktu 4 tahun. Khalid bin Walid juga terlibat pada pertempuran Yarmouk. Khalid memimpin 40.000 tentera dan menerima misi tersebut dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi merupakan pasukan gabungan Armenia, Slavia, Gassania dan juga pasukan Romawi Timur yang berjumlah 150.000 pasukan. Dalam perang tersebut, pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid mencapai kemenangan telak, merebut Palestina, Suriah dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Memang Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan sepanjang sejarah karirnya dalam lebih dari 100 peperangan besar maupun kecil, dan tercatat sebagai panglima terbaik sepanjang sejarah. Nomor 2. Khawlah binti Azur. Apabila Khalid bin Walid disematkan gelar sebagai pedang Allah, maka Khawlah binti Azur merupakan panglima dari kalangan perempuan yang juga disebut dengan pedang Allah. Pada awalnya Khawlah merupakan petugas medis yang bertugas pada saat peperangan berlangsung. Ketika ia mengetahui kakak kandungnya Dirara bin Azur yang tertangkap dan menjadi tawanan musuh, Khawlah bangkit dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan bergegas membantu kakaknya melawan dan menghadang musuh dengan menunggangi kuda. Pada saat itu pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid sedang terpukul oleh musuh. Khawlah maju dan dengan berani sekali dan menghadang musuh-musuh Allah. Tak sedikit pun keraguan dan kegentaran terlihat darinya. Keadaan fisik yang mendukung kekar tinggi dan pemberani, cekatan memainkan taktik perang, dan kelihayannya memainkan pedang serta menunggangi kuda, hingga pasukan pun terheran dengan kehadiran dan kemisteriusannya, karena semua badannya ditutupi kecuali matanya. Di luar dari kehebatan dan keberaniannya di medan perang, Khawlah terkenal dengan strateginya yang jitu. Pada perang Sahura, ia yang merupakan tim medis dari tentera muslim tertangkap oleh musuh dan ditahan bersama dengan rekannya yang lain. Khawlah tidak kehilangan akal dan memotivasi para tawanan yang lain untuk berani dan melawan musuh-musuh Allah. Dengan cekatan dan tangan kosong serta memanfaatkan keadaan sekitar, Khawlah berhasil menyelamatkan diri dan rekan-rekannya dari tawanan musuh. Nomor 3. Muhammad Al-Fatih. Disebutkan di dalam kisahnya, kekuasaan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih sebagai satu-satunya pemimpin yang berhasil membuat kota Konstantinopel tunduk. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis tersebut merupakan dorongan besar bagi Muhammad II untuk menaklukkan Konstantinopel. Berbagai upaya dilakukan hingga beberapa kali menemui kegagalan. Di usianya yang masih belia menginjak umur 21 tahun, Muhammad II atau disebut Muhammad Al-Fatih ini
sangat berani mengambil keputusan untuk membawa bala tentera serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Ketika itu Sultan Muhammad II beserta ribuan tenteranya menarik kapal-kapal mereka melalui darat dan mendapat respon negatif akan kemustahilan dengan rencana yang dia perintahkan. Dengan tegas dan berani, Muhammad Al-Fatih memerintahkan kepada bala tenteranya untuk bergegas melakukan hal tersebut. Di dalam sejarah diceritakan sebanyak 70 kapal diseberangkan melalui bukit hanya dalam satu malam. Saking hebatnya, sastrawan Yoel Mas-Ostuna berkata, "Tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini. Muhammad telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great. Dan bahkan sehari sebelum beliau menjalankan strategi tersebut, Muhammad Al-Fatih memerintahkan semua tenteranya untuk berpuasa pada siang hari dan melaksanakan sholat tahajud pada malam harinya sebelum berperang untuk meminta kemenangan kepada Allah SWT. Alhasil, Muhammad II berhasil membawa kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim. Nomor 4, Usamah bin Zaid. Panglima Usamah bin Zaid pada usianya yang masih menginjak angka 18 tahun ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam sebuah pasukan perang Islam melawan Romawi Timur. Dalam usianya yang masih muda, Usamah diragukan oleh sahabat yang lain karena tugas yang berat diberikan kepada anak yang masih berusia 18 tahun. Dikisahkan, dalam perjalanan dari Madinah menuju perbatasan Syam, Usamah mendengar kabar berita atas kemangkatan Rasulullah SAW dan bergegas balik menemui Nabi dan menghentikan perjalanan pasukannya. Hingga Abu Bakar yang pada waktu yang bersamaan diangkat sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW memerintahkan Usamah untuk bergegas balik menyelesaikan amanah dari Nabi Muhammad SAW. Hingga Usamah dengan pasukannya bergegas menuju perbatasan Syam. Dan dengan strategi yang matang, pasukan Usamah berhasil mengalahkan musuh dengan cepatnya. Semenjak kejadian itu, Usamah menjadi diperhitungkan dan disegani dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Di antara panglima perang yang kuat dan tangguh dalam sejarah Islam, nama Usamah bin Zaid tercatat sebagai panglima perang terhebat, termuda dan terakhir yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya. Nomor 5, Salahuddin Al-Ayyubi. Jejak karir Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pemimpin pasukan muslim dalam perang salib melawan umat Kristian. Sejak saat itu namanya melejit di kalangan muslimin dan Kristian, merebut Yerusalem yang saat itu dipimpin Balian dari Ibelin dalam 12 hari pertempuran. Dan dengan kemuliaannya, Salahuddin tidak menyakiti satupun para tawanannya dari tentera Kristen dan melepaskannya bagi yang mau kembali ke Eropa. Akibat kemuliaannya serta kesatria yang pemberani, Salahuddin dikenal dan harum namanya di kalangan muslimin dan umat Kristian. Pria yang dilahirkan di kota Tikrit, Irak pada 1138 Masehi dan berasal dari suku Kurdi ini sudah menguasai taktik perperangan, politik serta strategi dari semenjak dia masih kecil. Di dalam sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi juga mendirikan salah satu kerajaan bernama dinasti Ayyubiyah. Daerah kekuasaannya pun cukup luas, meliputi Mesir, Yaman, Diyarbakh, Mekah, Hijaz, dan Irak Utara. Sampai pada kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi berakhir, dirinya wafat pada 1193 Masehi. Kematian beliau menandakan bahwa kerajaan yang didirikannya kian melemah. Dinasti Ayyubiyah berakhir ketika pemimpin terakhir Sultan Ayyubiyah terbunuh oleh budak Mamluk. Oke bro, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan dari cara saya menyampaikan info ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.